Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi ya. Nah, kamu kan pernah melihat ya kalau misalkan petasan terbakar atau misalkan mobil yang berkarat ya. Nah, itu sama-sama laju reaksi, sama-sama reaksi kimia. Hanya yang berbeda, yang satu reaksinya cepat. Kalau petasan terbakar itu reaksinya cepat ya, dia cepat habis, reaksi terbakarnya cepat. Beda dengan reaksi perkaratan besi, misalnya mobil agar menjadi berkarat itu dia butuh waktu puluhan tahun ya. Beda dengan petasan, hanya butuh waktu beberapa menit untuk dia habis terbakar. Oke. Nah, di dalam pengertian laju reaksi, di sini laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi persatuan waktu. Nah, di sini konsentrasi itu satuannya itu adalah molaritas ya. Jadi sekali lagi, konsentrasi itu satuannya adalah molaritas. Molaritas itu dilambangkan dengan M. Nah, karena di dalam suatu reaksi itu pertamanya awalnya dari reaktan menjadi produk. Nah, di sini produk itu dia akan bertambah. Produk itu kan tadinya tidak ada jadi ada. Jadi dia akan bertambah. Sedangkan reaktan tadinya banyak, dia hilang jadi produk. Sehingga reaktannya di sini reaksinya dia akan berkurang. Jadi produk itu akan bertambah dan reaktan itu dia akan berkurang. Oke, contoh misalnya di sini ada 4NO2 gas ditambah O2 gas menjadi 2N2O5, di mana di sini 4NO2 gas tambah 2O2 ini reaktan, sedangkan 2N2O5 di sini adalah produk. Sehingga otomatis harga 4NO2 dan O2 ini akan bertanda negatif atau berkurang. Nah, ini akan berkurang, sedangkan ini tandanya itu akan positif atau akan bertambah ya. Kenapa? Karena ini kan yang N2O5 itu produk gitu ya. Maka di sini persamaan laju reaksinya, laju reaksinya itu sama dengan min konsentrasi NO2 per satuan waktu. Kalau VO2, laju reaksi VO2 sama dengan min konsentrasi VO2 per satuan waktu. Kalau laju reaksi N2O5 itu sama dengan positif konsentrasi N2O5 per satuan waktu gitu ya. Oke. Nah, sekarang perbandingan laju reaksi. Di dalam persamaan reaksi kimia, perbandingan laju reaksi ini sebanding dengan perbandingan angka koefisien. Lihat di sini angka koefisien untuk NO2 itu adalah 4. Ya, di sini angka koefisiennya itu 4. Untuk O2 ini enggak ada angka koefisien, maka ini dianggap 1. Kemudian untuk N2O5 ini karena koefisiennya 2 berarti 2. Maka perbandingannya NO2 itu adalah NO2 itu adalah 4. Kemudian O2 itu 1. Kemudian N2O5 itu koefisiennya 2. Jadi perbandingan laju reaksinya adalah 4 berbanding 1 berbanding 2. Oke. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal. Dalam suatu praktikum kimia terjadi reaksi berikut ini. 2N2O5 menjadi 4NO2 dengan O2. Awas ya. Di sini reaksinya ibu balik, beda dengan yang tadi. Kalau tadinya 4. Kalau reaksi yang tadi 4NO2-nya itu adalah reaktan. Kalau di sini 4NO2-nya produk dan yang N2O5-nya yang jadi reaktan ya. Jadi kebalik, lihat antara reaksi yang atas dengan reaksi yang bawah. Jangan, hati-hati ya. Oke, sekarang lihat. Setelah reaksi berlangsung selama 10 detik, nah 10 detik berarti ini T-nya itu sama dengan 10 ya. Diketahui bahwa NO2 berkurang, berarti di sini konsentrasi awalnya itu ya 2 mol, konsentrasi akhirnya 0,5 mol. Nah, pertanyaannya berapakah laju berkurangnya N2O5? Yang kedua, berapakah laju bertambahnya NO2 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat penyelesaian. Yang pertama untuk laju berkurangnya N2O5. Nah, di sini kita masukkan ke persamaan yang tadi. Laju reaksi sama dengan min. Min ini dia hanya untuk tanda bahwa dia berkurang saja ya.
N2O5 bagi satuan waktu. Awal mulanya itu kan tadi 2 ya, 2 mol, kemudian dikurangi 0,5, itu kan sama dengan ini hasilnya itu sama dengan 1,5 dibagi 10 ya. Kan 2 kurangi 0,5 1,5. 1,5 ini minusnya tanda negatif, 1,5 bagi 10 berarti komanya bergeser 1, jadi min 0,15 mol per second. Ini kan satuannya mol per liter, ini satuannya sama dengan satuan dari molaritas. Jadi mol per liter ini sama dengan molaritas. Makanya di sini langsung saja Ibu ubah menjadi 0,15 molar per second gitu ya. Oke. Ya. Selanjutnya, berapakah laju bertambahnya NO2? Ketika kita akan menghitung laju NO2 berarti kita harus melihat dari laju berkurangnya N2O5 ya. Kenapa? Karena ini yang jadi patokan kita, ini yang diketahui. Nah, berarti kita masukkan berdasarkan reaksi di sini 2N2O5 menjadi 4NO2 tambah O2, maka kita bandingkan antara laju NO2 dengan laju N2O5. Nah, seperti tadi di sini NO2 itu koefisiennya 4, berarti 4 kali laju NO2 dikali 2 dikali laju N2O5. Kemudian untuk mencari N2O2 berarti angka 4, koefisien 4 yang tadinya sebelah kiri pindah jadi sebelah kanan. Yang tadinya dikali pindah ke sini jadi dibagi ya, karena dia pindah ruas. Ini rumus matematika, jangan sampai lupa. Berarti ini sama dengan 2/4 dikali laju reaksi N2O5. Nah, 2/4 dikali 0,15. 2/4 itu artinya 1/2 dikali 0,15. Nah, artinya 1 kali 0,15 dibagi 2. Kalau ada pembagian atau perkalian koma-komaan ini, biasanya kalian suka keder. Nah, usahakan kalian jangan keder. Caranya adalah kalian hilangkan dulu komanya. 0,15 agar hilang komanya ini harus dikali 100. Dikali 100 maka dia akan berubah menjadi 15. Ya. Kemudian dibagi 2. 2-nya ini juga karena ini kali 100, maka 2-nya juga kali 100, Pak. Jadi 200. Nah, 15 bagi 200 bisa nggak? Nggak bisa. Maka kita pinjam ke juragan dog. Nah, 0, berarti di sini tambah 0, 150. Bisa jadi, nah di sini tambahin lagi di atas ya. Nah, jadi 1500. 1500 bagi 200 bisa berapa? 7. 7 kali 200 itu 1400. Sisanya berapa? 100 ya. Nah, sisanya 100 nih. 100 bagi 200 nggak bisa, kita tambahin lagi dulu 1 jadi 1000. 1000 bagi 200 5 kali 200 1000, hasilnya 0 ya. Nah, jadi hasilnya itu adalah 0,075. Karena dia itu adalah produk itu tandanya negatif, maka di sini hasilnya positif 0,075 molar per second. Paham ya? Gitu caranya. Oke. Pokoknya kalian harus hati-hati dengan perhitungan koma-komaan ya, harus bisa. Oke. Sekarang kita masuk ke teori laju reaksi. Teori laju reaksi ada 2. Yang pertama itu disebut teori tumbukan, yang kedua itu disebut teori kompleks teraktifkan. Nah, teori tumbukan, berdasarkan teori tumbukan, suatu reaksi akan berlangsung apabila terjadi tumbukan antar partikel. Nah, semakin banyak tumbukan, maka reaksi berlangsung semakin cepat. Tidak semua tumbukan itu bisa menghasilkan reaksi. Jadi, tumbukan yang bisa menghasilkan reaksi itu hanya tumbukan efektif ya. Tuh. Kemudian yang kedua, teori kompleks teraktifkan atau disebut sebagai energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi hasil tumbukan minimal. Minimal itu berarti paling kecil yang harus dimiliki partikel agar menghasilkan reaksi. Semakin rendah energi aktivasi, semakin cepat reaksinya. Contohnya begini, misalnya kita akan memindahkan sebuah meja, atau misalkan kita akan memindahkan sebuah buku. Kalau misalnya ibu akan mengangkut satu buah buku dengan
Ibu mengangkut buku, 2 buku, 3 buku. Energi yang dibutuhkan untuk mengangkut 1 buku ini dengan 3 buku ini itu otomatis akan berbeda. Energi yang dibutuhkan untuk mengangkut 1 buku otomatis lebih kecil, sehingga kita akan lebih cepat mengerjakannya. Beda dengan 3 buku, lebih berat, energi yang dibutuhkan lebih besar, sehingga kita biasanya akan lebih lambat. Nah, ini analoginya ya, seperti itu. Jadi semakin kecil energi aktivasi, semakin cepat suatu reaksinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori tumbukan. Lihat di sini ada 3 contoh tumbukan. Ada tumbukan A, tumbukan B, dan tumbukan C. Yang pertama untuk tumbukan A, senyawa A itu dia ternyata melakukan kontak atau bertumbukan dengan senyawa B, menghasilkan senyawa AB. Ini berarti di sini dia tumbukannya itu tumbukan yang efektif. Efektif ya. Sini lagi ya, efektif. Kenapa dia dikatakan tumbukan yang efektif? Karena lihat dia menghasilkan zat baru. Sedangkan untuk gambar yang B, lihat di sini dia tidak ada tumbukan, jadi A ketemu lagi dengan A, maka dia di sini tidak ada laju reaksi karena tidak menghasilkan zat baru, tidak ada tumbukan. Yang ketiga, di sini ada tumbukan. Lihat di sini yang A itu bersih tegang atau bertumbukan dengan yang B. Hanya sepertinya energinya kurang sehingga si A ini tidak bisa memecah si B dan tidak ada reaksi. A tetap dengan A, B tetap dengan B. Jadi syarat suatu reaksi bisa terjadi apabila tumbukannya adalah tumbukan yang efektif ya. Jadi meskipun tumbukannya sudah ada dengan posisi tepat, apabila energinya kurang maka reaksinya tetap tidak akan terjadi. Begitu ya. Nah, selanjutnya setelah teori tumbukan, selanjutnya itu yang tadi adalah energi aktivasi. Nah, energi aktivasi, lihat di sini energi aktivasi itu dia ada energi aktivasi eksoterm, ada energi aktivasi untuk yang endoterm. Bisa kita lihat untuk energi aktivasi eksoterm, lihat di sini energi aktivasinya lebih kecil ya, karena eksoterm itu kan produknya itu dia lebih rendah daripada reaktan. Nah, gitu ya. Sedangkan untuk endoterm ini reaktannya itu produknya itu lebih produknya itu lebih besar. Lihat produknya posisinya di atas daripada reaktan. Nah, kemudian lihat ternyata energi aktivasi untuk endoterm ini besar sekali, sedangkan untuk eksoterm itu kecil. Akibatnya akibatnya lebih sering terjadi reaksi eksoterm dibandingkan dengan endoterm. Kenapa? Karena tadi energi aktivasinya kecil gitu ya, sedangkan endoterm kan energi aktivasinya besar, jadi dia di alam itu lebih jarang terjadi atau lebih sukar terjadi gitu. Oke, selanjutnya persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi dan kebergantungan laju reaksi terhadap konsentrasi reaksi dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Apabila ada suatu reaksi AA plus BB menjadi CC plus DD, di mana huruf yang kecil itu adalah koefisien ya, maka persamaan laju reaksinya itu V sama dengan K kali A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Di sini A itu adalah A dan B ini adalah konsentrasi dari reaktan ya. Sedangkan di sini M dengan N ini adalah order reaksi. Tapi awas ya, M dan N ini bukan angka koefisien ya. Awas, M dan N ini bukan angka koefisien. Jadi beda. Itu. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke contoh. Di sini ada 2 contoh ya, contoh A dan B. Yang pertama misalnya N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Maka yang persamaan lajunya itu adalah yang kita perhatikan itu hanya reaktan, berarti hanya N2 tambah H2. Maka V sama dengan K kali konsentrasi N2 pangkat M kali konsentrasi H2 pangkat N. Awas ya, M dan N order reaksi itu bukan angka koefisien. Jadi meskipun ada angka 3 di sini di atas H, tapi itu tidak dimasukkan di sini ya, karena bukan koefisien. Untuk yang reaksi yang B, 2CO2 menjadi 2CO ditambah O2. Di sini reaktannya itu hanya CO2,
maka yang kita masukkan ke dalam persamaan lajunya juga cuma CO2 aja. V sama dengan K dikali CO2 pangkat M. Ya, sekali lagi M di sini bukan angka 2. Ya, M di sini dia adalah order reaksi gitu ya, paham ya? Oke. Apa sih order reaksi? Order reaksi ini menunjukkan hubungan antara perubahan konsentrasi reaksi dengan laju reaksi. Order reaksi ini tidak bisa diperoleh bukan apa? Orde ini bukan angka koefisien ya. Awas sekali lagi, orde ini bukan angka koefisien, tapi dia bisa dicari dari hasil eksperimen ya. Jadi si orde ini dia bisa dicari dari hasil eksperimen, tapi bukan koefisien. Oke, selanjutnya ada 4 macam orde. Yang pertama, orde reaksi 0, orde reaksi 1, orde reaksi 2, dan orde reaksi negatif. Orde reaksi 0 apabila perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi. Mau konsentrasinya 1 molar, 2 molar, 3 molar, atau 0,5 molar, lajunya tetap sama, artinya dia orde reaksinya 0. Yang kedua, orde reaksi 1. Apabila suatu reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi per reaksi. Nah, apabila misalnya suatu reaksinya dilipat 3 kan, maka reaksinya akan menjadi 3 pangkat 1 atau 3 kali lebih besar. Kemudian selanjutnya reaksi orde 2. Reaksi orde 2 adalah laju reaksi yang merupakan pangkat 2 dari konsentrasi per reaksi. Contohnya apabila konsentrasi suatu zat dilipat 3 akan, maka laju reaksi menjadi 3 kuadrat atau 9 kali lebih besar. Kemudian yang terakhir itu adalah orde reaksi negatif. Orde reaksi negatif terjadi apabila laju reaksinya berbanding terbalik dengan konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya besar justru laju reaksinya lambat. Kalau konsentrasinya kecil justru laju reaksinya cepat ya itu. Nah, untuk orde reaksi ini ada grafik laju orde reaksi. Kalian harus tahu mana grafik orde reaksi 0, grafik orde reaksi 1, reaksi orde 2, dan mana grafik orde reaksi negatif ya. Sampai sini dulu dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa paham yang tadi. Yang pertama itu tentang laju reaksi, kemudian teori tumbukan, kemudian orde reaksi, dan juga tentang energi aktivasi ya. Terima kasih, silahkan lihat tugasnya di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.